Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B6 dari kelas Functional Programming B akan mempresentasikan tugas yaitu membuat laporan function composition dan function chaining yang telah diberikan oleh dosen. Sebelumnya eh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yang pertama ada Reza Octava Levi dengan NIM akhiran 3007, lalu ada Alian Zahid Al-Aziz dengan akhiran NIM 3047, ada Faisal Bahari dengan akhiran NIM 3054, lalu ada Muhammad Farid Faros Taidar dengan akhiran NIM 3067, lalu ada Revaldo Michel Angelo dengan akhiran NIM 3074, ada Muhammad Faruk Farhan Rizal dengan akhiran NIM 3082, ada Sahrul Libuan dengan NIM akhiran 3085. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, yang pertama itu A, yaitu function chaining. Function chaining ini merupakan pengelompokan fungsi dalam suatu baris menggunakan notasi titik serta bertujuan untuk meningkatkan performa. Dalam function chaining ini menggunakan UOP yang dimana dibuat di dalam kelas dan dipanggil oleh objek kelas dan terjadi beberapa pemanggilan fungsi yang rekursif dan berurutan. Metode chaining ini memiliki manfaat yaitu kode menjadi lebih simpel atau mengurangi panjang kode keseluruhan karena variabel yang tak terhitung jumlah harus dibuat dapat meningkatkan kerjaan kode karena metode dipanggil secara berurutan. Eh, yang B itu function composition. Baik, di sini saya akan menjelaskan function composition-nya ya. Function composition ini merupakan sebuah function untuk menggabungkan fungsi sedemikian rupa sehingga dari setiap fungsi tersebut diteruskan sebagai argumen, atau dalam artian ini fungsi sebuah fungsi matematik dan fungsi berikutnya dalam kata lain ini fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Nah, sebagai contoh ada dapat dua fungsi yaitu fungsi f dan g. Nah, ini dilambangkan seperti ini dengan f f komposisi gx. Nah, x ini adalah argumen dari g. Hasil dari G dilewatkan sebagai argumen dari F dan hasil komposisi hasil dari F. Nah, syaratnya untuk membentuk fungsi komposisi ini adalah parameter fungsinya itu hanya boleh satu. Nah, langsung saja ke koordinatnya. Nah, pada kode yang pertama di sini terdapat variabel f1 di mana yang berisi fungsi lambda x, di mana x akan ditambahkan dengan satu. Dan kemudian ada variabel f2 di mana isinya lambda x, di mana isinya x akan dikalikan dengan 10. Yang ketiga yaitu f3, ini memuat fungsi lambda x, di mana x akan dibagi dengan 2. Ini akan mendefinisikan fungsi yang akan diolah. Selanjutnya yaitu kelas chain. Di kelas chain ini terdapat eh, struktur yaitu di mana terdapat parameter self dan data, di mana ini isi dari dev init ini terdapat variabel self data yang isinya menampung parameter data. Kemudian terdapat fungsi then di mana parameternya yaitu self, fn, dan args. Di sini args berperan sebagai tuple atau pelengkap. Kemudian di dalam fungsi then ini terdapat variabel self data, di mana variabel self data akan diisikan fungsi fn atau variabel fn yang mana akan
mengoperasikan atau mendapatkan data dari self data dan variable arg. Kemudian di sini akan di return self. Kemudian terdapat juga fungsi result dengan parameter self. Di sini pada fungsi ini berfungsi untuk mereturn self data. Nah, ini membuat chain class yang memiliki konstruktor untuk menyimpan data. Lalu ada function then yang digunakan agar bisa memanggil lebih banyak function lagi dalam satu kali pemanggilan kelas. Sedangkan function result digunakan untuk mengembalikan nilai dari data yang kita punya. Ini saya akan melanjutkan function composition. Itu result 1 itu pada F1 hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam F2 dan F2 nanti hasilnya akan dimasukkan ke 3. Lalu akan di print result 1. Dan selanjutnya memanggil fungsi yang dideklarasikan menggunakan metode function composition. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ialah function chaining. Seperti namanya itu chain yang berarti rantai. Di sini terdapat variabel result 2 dan terdapat chain 0. 0 ini merupakan data yang diambil. Kemudian data yang diambil tersebut ditambahkan diganti ke den F1 dan kemudian den F2 dan kemudian den F3 secara berantai. Dan kemudian di print variabelnya yaitu result 2 dan result di sini memanggil fungsi yang sudah didefinisikan menggunakan metode function chaining. Baik, mungkin bisa Saudara Faisal untuk menunjukkan runnya ya. Dia bisa di Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai run code-nya, yaitu function composition yang atas ini. Jadi yang bawah saya komen dulu, langsung saja kita run. Nah, ini nanti akan muncul nilai 5 yang berasal dari F1-nya itu kan 0. Jadi di sini 0 ditambah 1, terus 1 kan hasilnya 1 terus dikali 10, jadi 10 terus dibagi 2 dan hasilnya nanti 5. Nah, terus di sini ada function kedua yaitu function chaining. Jika di run hasilnya sama yaitu 5. Nah, di sini kelas chain yang hanya yang hanya memiliki data 0 itu memanggil function then dan function function lambda x ditambah 1 yaitu F1 ini. Terus seterusnya sampai F3 dan di print biasa dan hasilnya 5. Mungkin cukup seperti itu. Baik, Jadi dari kesimpulan tugas di atas itu dapat disimpulkan bahwa function composition dan juga function chaining itu merupakan sebuah metode yang mana metode ini itu menggabungkan beberapa function. Nah, dari beberapa function ini nanti akan dieksekusi secara berurutan dalam satu baris. Nah, untuk fungsi composition ini menggunakan konsep matematika, yakni konsep fungsi komposisi dan mengeksekusinya sesuai dengan urutannya dan parameternya hanya bisa satu saja. Sedangkan fungsi chaining itu menerap sebuah konsep OOP, Object Oriented Programming,
untuk mengeksekusi fungsi satu persatu dan parameternya itu bisa lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Mungkin sekian yang kelompok kami dapat presentasikan. Bila ada kelebihannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.